Halo Besti, cuan lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Nawi, channelnya orang-orang beruntung. Malam ini hujan deras teman-teman. Nah, hujan deras ini menginspirasi saya untuk segera mengutarakan inspirasi saya kepada teman-teman. Bahwasanya keajaiban mulai datang. Nah, ini jadi kalau kita itu melihat sesuatu, kalau kita itu pikirannya itu selalu direkomendasi positif terus ya, maka kita itu melihat sesuatu itu menjadi positif ya. Ada hujan deras, apa yang kita katakan? Wah, ini keajaiban mulai datang, gitu kan? Mimpi buruk pun bisa jadi kita langsung mempersepsikan, wah ini mimpi buruk, pasti keajaiban datang. Gitu kan. Terus kemudian kita pakai baju terbalik, wah nanti pasti dapat rezeki baru. Selalu begitu. Jadi kita itu apa-apa jadi baik semua kalau kita, otak kita itu selalu merekom sesuatu yang positif. Jadi apa-apa kesialan itu menjadi baik. Inilah energi semesta yang terkadang kita sangat sulit sekali untuk merumuskan, teman-teman. Termasuk hal keajaiban mulai datang. Nah, keajaiban mulai datang ini sebenarnya saya mendapat inspirasi, bukan mendapat inspirasi ya, mendapat masukan dari gurunya Cak Nawi, guru yang saya tidak dianggap murid ya. Jadi beliau mengatakan niat baik ya, yakin, ikhlas, kemudian lupakan. Nah, lupakan ini kata-kata dimana kita surrender ya. Surrender itu melepaskan, pasrahkan gitu. Nah, pasrah ini bukan sesuatu yang ini ya teman-teman, bukan yang terus kita ini menyerah ya. Memang kita sudah menyerah, tapi kita mempunyai anggapan menyerah kita ini pasti ada yang membantu di luar sana. Entitas besar itu di luar sana akan membantu kita. Nah, di sini kata-kata menyerah itu sebenarnya kita sedang menganggap eksistensi beliau yang besar ini bekerja. Nah, selama ini kan ketika kita mulai pekerjaan, melakukan sesuatu, kita kan lupa bahwa ada sesuatu, ada eksistensi yang besar yang sebenarnya yang bekerja, bukan kita kan teman-teman. Ketika kita mulai bekerja, tapi ketika kita sudah menyerahkan, pasrah, sudah cukup, aku sudah nggak bisa melakukan apa-apa lagi lah, ibaratnya seperti itu. Maka yang di atas ini mulai menggerakkan. Oke, Cak Nawi, kamu sudah pasrah, nggak bisa kan ya, maka saya akan segera turun membantu kamu, kan gitu ceritanya. Ini seperti pahlawan ya. Jadi ya memang pahlawan beliau ini ya. Jadi kita itu ketika sudah mulai, udahlah, lepaskan gitu. Udahlah. Jadi contoh simpelnya ya, ketika paling gampang ini ya, ketika kita itu kehilangan kunci itu sering hilang ya, nggak tahu kenapa. Kunci kontak motor ya, kunci rumah ya, kehilangan misalkan ATM itu, kita itu selalu lupa ya. Ditaruh di mana, dicari kemana-mana, satu kamar ini dibongkar ya, rumah dicari, serumah ini dicari, nggak ada, nggak nemu kunci motor misalkan. Pas ya udahlah, biar nanti lah ketemu sendiri gitu ya, tiba-tiba ketemu sendiri teman-teman. Nggak tahu itu pas kita lagi makan, pas kita lagi beol gitu ya, pas kita lagi, bahkan pas lagi ibadah sekalipun, pas sholat misalkan, tiba-tiba kepikiran, ternyata kunci saya taruh kantong. Nah, tiba-tiba seperti itu. Ini salah satu contoh ya, perihal kunci. Tapi ada hal-hal besar ya yang lain, misalkan jodoh ya. Sudah nyari ke sana kemari lewat medsos ya, pajang foto sini, foto sana dipajang supaya kita laku misalkan untuk mencari jodoh. Nggak ketemu ya. Tiba-tiba ketemunya di mana? Ya tetangga depan rumah misalkan ya.
kemudian tiba-tiba ada tawaran telepon, ditawari, ya kemudian ya kamu sudah nikah belum misalkan, tiba-tiba gitu. Nah ini kadang itu kan sesuatu yang bukan kita upayakan, kita sudah nyerah, ya sudahlah, kita sudah usaha, kita sudah berupaya, setelah itu kita lepaskan. Kita tidak hanya lepaskan, tapi kita lupakan. Tapi ini kan sangat bertentangan dengan namanya usaha keras ya. Orang banyak berkata bahwa jangan menyerah ya. Never give up, jangan menyerah, harus berupaya sampai bisa kan gitu. Ini kan bertentangan dengan itu sebenarnya. Inilah teman-teman, uniknya variabel semesta. Terkadang teori-teori yang kita rumuskan itu pun belum tentu benar ya. Terus teori-teori itu bisa dipatahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi jangan heran teman-teman. Banyak orang berpendapat, kamu harus begini gitu ya. Misalkan ada orang satu, dia bilang kamu jangan begini. Kemudian orang dua, kamu harus begini. Nggak heran. Dan kadang-kadang dua-duanya itu benar teman-teman. Maka kalau Cak Nawi bilang ya akhirnya begini, yo ngono tapi yo aja ngono kan gitu. Ya begitu tapi ya jangan begitu kan gitu. Jadi kita ini posisinya sebenarnya harus di tengah-tengah ya, di netral. Karena pasti ada something yang besar yang menggerakkan itu ketika kita di posisi netral itu. Itu sudah terjadi ya teman-teman di pengalaman saya sendiri ya teman-teman. Tapi nanti di pengalaman teman-teman akan berbeda. Karena teman-teman juga mengalami ya namanya, teori Cak Nawi nggak selamanya benar. Maka saya akan jawab, itu benar. Nggak selamanya benar. Dan itu memang benar. Kenapa? Memang ada sesuatu yang harus diupayakan, harus bekerja keras. Tapi juga ada sesuatu yang memang harus kita lepaskan, kita lupakan. Sekarang Anda mau di posisi di mana? Mau di posisi level yang bekerja keras atau di posisi level yang berpasrah diri? Jadi memang manusia ini banyak level-levelnya. Kalau di agama ada makomnya ya. Ada orang itu contoh ya, ngafalin Quran bertahun-tahun ya, berpuluh-puluh tahun, nggak hafal-hafal. Sama-sama makannya, makan ikan, makan sama-sama makan nasinya gitu. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ya, nggak hafal-hafal. Dan ada orang sudah tua ya, usianya 60 tahun, butuh waktu 2 tahun mampu menghafal Quran. 2 tahun. Ini masih 2 tahun. Ada lagi yang lebih ekstrim lagi. 1 bulan teman-teman bisa hafal di usia 62 tahun. Ini ada dan kisah nyata. Jadi makanya ya apalagi kita mau mengandalkan supranatural seperti apa lagi kalau enggak keajaiban dari suatu zat yang maha besar ini ya, energi yang luar biasa di atas sana. Maka kita harus sesering mungkin menyadari, apapun itu menyadari ada hujan, ada air, ombak, laut. Kita selalu menyadari pasti nanti ada keajaiban mulai berdatangan. Selalu begitu. Ada hujan, wah ini pasti ada keajaiban. Termasuk baju terbalik, wah pasti dapat uang. Mimpi ini, mimpi itu, mimpi baik maupun mimpi buruk, kita bisa mempersepsikan ini pasti ada keajaiban. Kemarin teman saya ada yang WA saya, Cak, ini ya kebetulan ini saya sampai merinding ya teman-teman. Teman saya ini memiliki istrinya hamil ya, kemudian meninggal di dalam kandungan di usia berapa bulan,
4 bulan atau 5 bulan meninggal. Nah, setelah meninggal otomatis dia dikiret gitu ya. Kemudian tidak lama kemudian saudaranya mimpi kalau anaknya yang meninggal tadi itu, dia bilang, "Pak, Bapak, rumahnya nggak ada gentengnya." Nah, itu pamannya, kakaknya. Jadi kakak dari istrinya tadi. Terus hari kedua mimpi lagi, Pak, dia mimpi anak yang meninggal tadi itu bilang, "Pak, rumahnya belum dikasih atap." 2 kali mimpi seperti itu. Nah, beliau, teman saya, curhat ke saya, "Ini ada apa?" Ya saya bilang, "Nggak ada apa-apa, ya mungkin ada sesuatu yang memang harus didoakan atau dirahmati kan gitu, atau ya namanya anak itu ya, apalagi anak yang masih suci, belum sampai sempat lahir ya sudah meninggal, maka dia kasih tanda-tanda. Tanda-tanda higher self itu memang sudah tidak lazim lagi ya, sudah umum ya. Misalnya alam semesta selalu ngasih tanda, banyak hal, termasuk mimpi, termasuk angka-angka yang sering kita lihat itu bisa menjadi tanda-tanda. Terus ada bencana, gelas pecah, macam-macam, itu bisa menjadi pertanda apapun, dan kita memang harus peka. Nah, kepekaan itu kan membutuhkan intelektualitas emosional ya teman-teman. Maka saya pun juga ketika menyampaikan video ini, saya harus juga menyampaikan secara emosional juga teman-teman. Saya menganggap teman-teman yang melihat ini adalah saudara-saudara saya sendiri ya, menganggap teman-teman saya yang sefrekuensi ya, yang nyambung ya. Ya kalau nggak nyambung ya nggak bisa gitu ya. Nah, nyambung ya, ayo nyambung satu frekuensi. Frekuensi apa? Frekuensi keberuntungan, frekuensi kebaikan, selalu merekomendasikan sesuatu yang positif ya. Maka emosional itu sangat penting sekali ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengatur soal emosional, kita lelah teman-teman. Kita akan lelah dalam menghadapi hidup ini. Padahal sebenarnya hidup ini kan sudah ada yang mengatur gitu. Tapi ada hal yang lain bahwa yang mengatur itu kita sendiri ya. Jadi ini kan saya bilang sama-sama benar ya. Sama-sama ya. Di sana yang ngatur ya, di sini ya acting lah gitu ya. Kita acting, sana ngatur ya, kita sambil jalan kan gitu ya, jalan ya kita jalan dan kita pasrahkan, kita jalan kita pasrahkan seperti itu. Dan jangan lupa apapun itu ya, kita harus selalu sadar, waspada dan waskito ya. Waskito itu waskita. Nggak tahu saya artinya apa gitu. Bahasa Jawa ini kan gini, waskita itu ya kita selalu mengamati. Nah, mengamati keadaan kita ini, kita amati, kita sadari, kita buat sesuatu yang apapun itu kita jadikan menjadi positif. Maka kita akan tergerak ke arah kepositifan, kita akan tergerak ke arah keajaiban, keberuntungan ya. Selalu begitu. Jadi kita selalu beruntung dalam hidup, kita selalu ajaib dalam hidup ini. Oke, cukup sekian dari Cak Nawi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.